kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Halo Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, saya Nika Demitasari dengan NIM 18. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus nyata yang berkaitan dengan remaja korban broken home. Fenomena perceraian orang tua bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri saja, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak. Dalam kasus yang akan saya bahas, kita akan melihat bagaimana seseorang remaja perempuan mengalami tekanan mental hingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Saya juga akan menggantikan kasus ini dengan teori-teori psikologis dan memberikan rekomendasi penanganan yang dapat membantu korban pulih secara mental dan sosial. Deskripsi kasus. Kasus ini diambil dari berita jawapost.com yang berjudul Remaja 15 tahun hamil karena perceraian orang tua. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seseorang remaja perempuan berinisial EN. Setelah kedua orang tuanya bercerai, EN mengalami tekanan emosional yang sangat berat. Ia merasa kehilangan, tidak memiliki dukungan emosional, dan akhirnya mulai berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dimaksud mencakupi merokok, mengkonsumsi alkohol, melakukan seks bebas. Di usia 15 tahun, EN ini hamil di luar nikah. Ia kemudian menikah secara siri, namun akhirnya putus sekolah. Semua ini merupakan bentuk dari pelarian terhadap rasa kesepian, kehilangan, kasih sayang, dan tidak adanya sosok yang bisa diajak bicara atau dipercaya. Selanjutnya, analisis teori psikologis. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan 3 pendekatan teori, yaitu psikologis, yaitu Maslow, Erikson, dan CBT. Yang pertama, teori Abraham Maslow, Erikson kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, dimulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam kasus EN, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman yang termasuk dalam tingkat kedua dan ketiga tidak terpenuhi setelah perceraian orang tua. EN ini kehilangan rasa aman secara emosional dan juga kehilangan perhatian dan afeksi dari keluarga. Sehingga ia mencari itu dari orang lain dengan cara yang keliru. Selanjutnya, teori Erik Erikson, tahap perkembangan psikologis. Erikson menyebutkan bahwa remaja berada pada tahap identity vs real confusion atau pembentukan identitas diri. Jika pada tahap ini seseorang remaja tidak mendapatkan bimbingan dan dukungan yang memadai, maka ia akan gagal membentuk identitas yang sehat dan mengalami kebingungan peran. Itulah yang terjadi pada EN, karena lingkungan keluarga yang rusak dan kurangnya dukungan. Ia tidak tahu siapa dirinya dan akhirnya mencari jati diri di tempat yang salah. Ia mungkin berpikir, aku tidak berharga, aku tidak pantas dicintai,
dan akhirnya melakukan hal-hal yang semakin menjatuhkan dirinya. Yang terakhir itu teori CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT atau perilaku kognitif memandang bahwa pikiran negatif memengaruhi emosional dan perilaku seseorang. Dalam diri EN muncul pikiran negatif seperti aku rusak karena keluargaku hancur. Aku tidak berguna. Aku cuma bisa dapat perhatian kalau berani nekat. Pikiran-pikiran ini mengarah ke perilaku destruktif dan merusak masa depan. CBT bertujuan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Misalnya, aku bisa berubah, aku berhak bahagia, aku punya masa depan yang bisa aku bangun sendiri. Yang keempat, evaluasi dan penanganan. Setelah mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya dengan teori, maka tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi dan memberikan solusi yang bisa dilakukan. Konseling individu. Dalam sesi konseling individu, EN perlu diberikan ruang yang aman untuk didengarkan tanpa dihakimi. Tujuan utama adalah membangun kembali kepercayaan diri dan mengatasi pikiran-pikiran negatif. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan yaitu yang pertama CBT untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran rasional dan membangun. OR, terapi dan biblioterapi. EN bisa menggambar, menulis cerita, atau membaca buku yang membangun semangat. Ini membantu mengurangkan emosi yang selama ini terpendam. Selanjutnya, motivasi dan dukungan emosional agar EN ini memiliki semangat baru untuk bangkit dan tidak merasa sendirian. Selanjutnya, bimbingan keluarga. Tidak cukup hanya fokus pada individu konseling, keluarga sangat penting khususnya memperbaiki komunikasi antara ibu dan anak. Ibu dan anak perlu saling terbuka, membangun kepercayaan, dan belajar memahami kebutuhan emosional masing-masing. Dalam beberapa kasus, keluarga yang dipulihkan, komunikasinya akan sangat membantu proses pembentukan anak. Selanjutnya, harapan dan tujuan setelah intervensi. Setelah penanganan dilakukan, diharapkan EN ini tidak mengulangi perilaku berisiko seperti seks bebas atau minum alkohol. EN ini mulai membangun tujuan hidup yang lebih jelas, misalnya kembali sekolah, mengikuti pelatihan kerja, atau membangun relasi yang sehat. Terus EN ini merasa bahwa dirinya berharga, dicintai, dan punya masa depan. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa broken home bisa berdampak sangat dalam, khususnya pada remaja yang belum matang secara emosional. Namun, dengan pendekatan psikologis yang tepat, baik secara teori maupun praktik remaja seperti EN ini masih punya harapan untuk pulih dan membangun hidupnya kembali. Oleh karena itu, pentingnya bagi lingkungan sekitar seperti guru, konselor, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap anak-anak korban perceraian, agar mereka tidak merasa sendirian dan tetap mendapatkan dukungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi.